Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok WSBM yang akan membawakan materi tentang etnis Bugis dan analisis SWOT dalam sumber daya manusia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indah Saputri, Muhammad Fajar Skirwan, Muhammad Brilian Malimungeng, dan Salsabila Fatika. Dan inilah 5 pokok pembahasan dari kelompok kami. Sebagai pemateri pertama, saya persilakan Saudari Salsabila Fatika untuk membawakan materinya. Asal-usul suku Bugis. Orang Bugis merupakan pedagang antar pulau yang disegani terutama sebelum abad 19. Kuatnya pengaruh suku Bugis dapat dibuktikan dengan banyaknya nama kampung Bugis di Indonesia. Bahkan kampung tersebut ada di Singapura. Orang Bugis berasal dari migrasi pertama orang-orang Asia, terutama Cina, menuju Kepulauan Austronesia. Beberapa kelompok migrasi tersebut mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Adanya akulturasi budaya antara Cina, Melayu, India, dan terutama Islam telah membentuk suku Bugis yang dicirakan dengan bahasa dan adat istiadat khas. Komunitas Bugis di Sulawesi Selatan selanjutnya mengalami perkembangan menjadi beberapa kerajaan. Kerajaan Bugis klasik pada masa itu diantaranya adalah Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Cidenreng, dan Rapang. Adanya banyak kerajaan tersebut menjadikan konflik peperangan kerap terjadi. Hal ini menjadi salah satu penyebab awal mula banyaknya orang Bugis yang menyebar ke tempat lain. Setelah era kerajaan ini, kolonialisme mulai memonopoli perdagangan di Sulawesi Selatan yang selanjutnya menjadi penyebab menyebarnya suku Bugis. Yang kedua, kesalahpahaman kapal pinisi. Pinisi merupakan kapal yang menjadi alat transportasi utama perdagangan laut di Nusantara pada abad 19. Kapal pinisi oleh beberapa pihak seringkali disalah tafsirkan sebagai produk asli budaya Bugis. Hal ini tentu saja keliru apabila melihat asal-usul Bugis. Orang Bugis memang merupakan pedagang yang ulung, namun mereka hanya menggunakan pinisi untuk mengarungi pulau-pulau. Keterkenalan suku Bugis menjadikan ikut dicap sebagai penemu kapal pinisi. Kapal pinisi sebenarnya dibuat oleh orang-orang berbahasa Konjo yang merupakan subgrup dari suku Makassar. Sekian dari saya. Itulah tadi pembacaan materi dari Saudara Salsabila Fatika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indah Saputri. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mata pencaharian orang Bugis. Suku Bugis tersebar di daerah dataran rendah dan pesisir. Dataran rendah yang mereka tinggali termasuk wilayah yang sangat subur, sehingga sebagian besar masyarakat Bugis bekerja sebagai petani. Sedangkan orang Bugis yang memilih bertempat tinggal di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan. Selain kedua pekerjaan tersebut, orang Bugis juga banyak yang menjadi pedagang. Sebagian dari mereka juga bekerja di pemerintahan dan beberapa bidang pendidikan. Selanjutnya, keulungan pedagang Bugis. Keulungan suku Bugis dalam berdagang utamanya disebabkan oleh peran mereka dalam perdagangan di Pelabuhan Malaka. Pedagang Bugis mampu membuat pusat perdagangan baru di Riau setelah orang Bugis seringkali memberi peringatan bahwa lebih baik mati demi mempertahankan siri dibanding dengan kehidupan yang tidak memiliki siri. Konsep siri menjadikan setiap pedagang Bugis selalu berusaha jujur dan menjaga integritas mereka. Konsep pese merupakan suatu kepercayaan adanya kesatuan rohani pada individu. Menurut Hussein 2008 menerjemahkan definisi PC sebagai kekuatan ikatan persaudaraan yang sangat penting demi membela dan memperkokoh komuniti Bugis. Konsep ini juga memberi makna pentingnya tradisi gotong royong. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari Saudari Indah Saputri. Selanjutnya, materi terakhir akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Brilian.
kepada saudara saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan mengenai analisis SWOT. Pertama, strengths. Melihat dari wilayah suku Bugis yang sumber dayanya melimpah, maka Indonesia lebih diunggulkan karena wilayahnya yang mencakup Sabang sampai Merauke. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan. Hal ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia karena sumber daya maritim di perairan Indonesia sangat melimpah. Kemudian weakness. Realitanya, melimpahnya sumber daya maritim Indonesia saat ini belum dapat dieksplor lebih dalam, sehingga bisa kita lihat masyarakat kurang merasakan dampak baiknya dari melimpahnya sumber daya maritim ini. Kemudian opportunity. Indonesia memiliki peluang dalam mendapatkan keuntungan dan dari meraup sumber daya alam yang melimpah ini. Apalagi pemerintah juga sangat mendukung dan memfokuskan pembangunan Indonesia di bidang kemaritiman, agar sumber daya maritim di perairan Indonesia bisa dimanfaatkan secara lebih. Dan terakhir adalah threats. Adanya ancaman dari luar negeri, dalam hal ini seperti illegal fishing yang dilakukan negara-negara di sekitar perairan Indonesia yang tidak dijangkau oleh para nelayan lokal. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pembacaan materi oleh Saudara Muhammad Brilian. Selanjutnya, saya sendiri akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami pada hari ini. Orang Bugis berasal dari migrasi pertama orang-orang Asia, terutama Cina, menuju kepulauan Austronesia. Beberapa kelompok migrasi tersebut mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Adanya akulturasi budaya antar Cina, Melayu, India, dan terutama Islam telah membentuk suku Bugis yang dicitrakan dengan bahasa dan adat istiadat khas. Suku Bugis tersebar di daerah dataran rendah dan pesisir. Dataran rendah yang mereka tinggali termasuk wilayah yang sangat subur, sehingga sebagian besar masyarakat Bugis bekerja sebagai petani. Sedangkan orang Bugis yang memilih bertempat tinggal di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan. Ketangguhan para pelaut Bugis merupakan suatu aset yang luar biasa bagi Sulawesi Selatan, karena dapat membuat masyarakat Bugis tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, sebagai penduduk Sulawesi Selatan, kita harus tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya suku Bugis agar dapat terus berkembang dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Saya rasa demikian pembacaan materi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.